Wawasan baru dari seorang eksperimenter bernama Dr. Tirta. Ini kameranya mungkin agak ke bawah ya, kita naikkan dikit. Oke, kita baru saja belajar pengalaman yang diambil dari Dr. Tirta. Tapi ini sedikit menambahkan dari diri saya ya. Karena kita sebagai manusia, kalau ingin menjadi yang paling terhebat, itu harus benar-benar alami dari proses cara yang benar. Bukan dari fake it. Fake it boleh, tapi ada caranya fake it itu. Fake it until you become it. Fake it until you make it. Itu hanya berlaku ketika kalian sudah memiliki banyak sekali wawasan pengetahuan dan kalian ada kekurangan mental di sana, baru kalian fake it until you become it. Itu akan menjadi sebuah kealamian. Apa sih yang pengen saya bahas di sini? Kok muter-muter? Oke. Kita akan bahas yang namanya ilmu positioning dan be yourself. Banyak orang yang mengira bahwa ketika kita sedang menjadi orang lain di mana-mana, di anak kecil seperti ini, di orang dewasa seperti ini, di sepantaran seperti ini, diskusi seperti ini, bla bla bla. Ada orang yang bilang tuh, kok kamu nggak menjadi diri sendiri sih? Kamu palsu bagaimana? Loh. Justru kalau kalian menjadi diri sendiri di saat semua orang itu kalian interaksikan, kalian yang aneh akan capek sendiri. Itu bukan menjadi orang lain sebenarnya. Kalau ingin mengubah topeng-topeng itu bahasa terlalu berat sih kata gue. Itu namanya positioning, kalian tahu harus bagaimana. Dr. Tirta, oke, kita akui lah IQ-nya 142. Mungkin sekarang meningkat-ningkat. Pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak, mempunyai gelar doktor, S2 dan lain-lain. Tetapi kenapa dia masih bisa nyambung ke orang-orang yang mungkin gak pernah sekolah, ke orang-orang yang mungkin kalau kita lihat ya rekam jejaknya kan agak kurang gitu kan. Ya karena dia tahu ilmu positioning. Ketika dia berhadapan dengan orang yang mungkin ibaratnya nggak tahu tentang sains, nggak tahu tentang sejarah, ya ngapain dokter kita ngomong sama mereka tentang sejarah, ngomongin tentang by experience aja gitu. Dan ketika aku melihat atau mengamati sebuah podcast tadi ya, yang barusan ya, ada podcast Ruang Tunggu lah namanya, aku berhasil mengambil kesimpulan bahwa orang yang ketika mengobrol menggunakan bahasa buku, atau ibaratnya mereka ingin menunjukkan hasil pengetahuannya, itu kelihatan banget ya, dengan penataan bahasa yang sedemikian rupa, kayak orang-orang ya, itu terlihat seperti menggurui, itu terlihat seperti nggak ngobrol, itu terlihat seperti aneh, dan kita merasa ini orang sok pinter banget kayaknya, kayak gue nggak nyaman di sini. Itu nggak enak bro. Pengetahuan hanya kalian gunakan untuk dasar kalian membangun obrolan, bukan untuk kalian menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku punya ini bahasa indahku, lihat kan aku sekarang gimana. No, kita melihat perbedaan dari, ya aku nggak tahu siapa nama dia, tapi aku tahu Dokter Tirta, aku yakin by experience dan pengetahuannya lebih banyak Dokter Tirta daripada yang podcaster. Tapi bahasa Dokter Tirta tidak sebegitu indah. Dia mengobrol secara halus ya kak, ya udah ngalir, tapi bobotnya kelihatan, wisdomnya kelihatan, bijaknya kelihatan. Kayak udah ini orang wah ngeri banget ya. Dan kita nggak merasakan adanya sebuah pencarian validasi bahwa akulah, tidak. Tapi secara nggak langsung kita yang memvalidasi dia, kayak secara nggak langsung kita kamulah yang paling, nggak sih kayak gimana gitu ya, kayak bahasa santai. Jadi mungkin ada satu hal baru yang dulu aku tidak ambil, sekarang baru aku ambil. Dulu aku selalu menganggap orang-orang yang mungkin jauh di bawahku, orang-orang yang mungkin ya tidak memiliki gelar, tidak memiliki pengalaman, atau orang-orang yang biasa-biasa aja lah ya, terlihat seperti tidak ada gunanya, itu aku akan tinggalkan dan tidak akan mengambil pelajaran daripada mereka. Oke.
aku cenderung belajar kepada orang-orang yang sudah terbukti, terverifikasi, dan juga ya udah, kalau dia berhasil aku akan ambil ilmunya. Oke, ada kekurangannya loh. Dokter Tirta itu tipe yang belajar dari semua orang. Dia bilang kalau kita ya memiliki wawasan tentang banyaknya sudut pandang yang orang-orang punya, baik dari orang terkecil, orang tengah, orang besar, kita akan semakin wisdom, kebijaksanaan itu ya. Mungkin aku akan sedikit ambil kesimpulan. Kebijaksanaan itu bukan seberapa baik kita menyusun kata-kata atau seberapa indah kita menyusun kata-kata, tetapi seberapa tepat kita menyusun kata-kata secara indah di saat momen itu diperlukan dan tidak ada orang yang expect terhadap kata-kata itu. Kamu kalau sekedar menghafal kata-kata indah, kata-kata kebijaksanaan, kamu lontarkan di mana-mana, orang biasa aja, paling hafal nih bocah, paling apa. Tapi kalau kamu di saat yang tepat mengucapkan kata-kata yang tepat dan bijaksana, dan pasti itu terlihat orisinal, autentik, itu baru yang dinamakan tentang kebijaksanaan, guys. Jadi tolong mulai sekarang tinggalkan kebiasaan-kebiasaan belajar dari orang-orang tertentu saja. Kamu akan terlihat seperti robot, sumpah. Kayak misal ya, aku adalah tim yang percaya bahwa semua hal sekompeten-kompetennya hal itu yang paling berhasil adalah cara yang alami. Contoh, kalian belajar public speaking ketika kalian mencoba untuk menggerakkan tangan ya. Ya orang yang kalau nggak biasa dan memaksakan tuh kelihatan aneh juga ya. Tapi kalau orang yang sudah ya mungkin mengerti bahwa gerakan tangan itu penting, lalu dia akan menggerakkannya secara alami. Juga dia akan berjalan seperti ini tuh alami gitu, nggak kayak wow man, we are not robot. Sama seperti bahasa lain, contoh lain networking. Networking itu kata Theo Derek, mending kita ganti katanya menjadi berteman aja. Karena itu bahasanya terlalu terlalu transaksional gitu lah. Istilah kamu mau berteman sama aku gara-gara apa sih, mau jualan apa, mau bisnis. Kayak ada kekakuan di sana. Jadi orang yang hadir waktu networking itu malah adu kompatibelan, adu kompetenan. Jujur aku seperti merasa tertinggal ya. Aku mungkin tidak iri kepada mereka-mereka yang berpengetahuan luas saja, tetapi aku iri kepada mereka yang berpengetahuan luas, berpengalaman luas, berempati luas, dan itu semua bisa kita kelompokkan menjadi wawasan. Ya aku ingin memiliki otak super lah ya. Tolong bagi kalian semua berproseslah setiap hari ya. Ketika kalian mendengar kata-kata yang singkat, quote-quote singkat, jangan serap itu sebelum kalian tahu konteksnya apa. Contoh quote singkat yang kita ambil dan juga sering dengar ya. Don't compare yourself. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bro, kalau kamu nggak membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan di sana-sana aja. Ya, kamu harus membandingkan dirimu dengan dia, bukan untuk merendahkan dirimu atau bukan untuk mencaci maki dirimu, menyesal dan tidak akan mungkin kayaknya aku ke sana, tidak. Tetapi kamu harus membandingkan dirimu untuk melihat hasilnya dia, dan itulah yang akan membuatmu berproses terus menerus. Jadi tolonglah ya guys. Ini satu kesimpulan ya. Satu kesimpulan, positioning itu penting. Be yourself itu apa ya? Aku juga kepo siapa yang membuat kata-kata be yourself. Mungkin be yourself hanya diperuntukkan untuk mereka yang tidak memiliki cukup wawasan. Tapi orang yang memiliki cukup wawasan, mereka akan positioning. Kapan kita menjadi diri sendiri ya? Ketika sendiri. Kita ngapain, kita sendiri belajar kah, ya udah serah mau ngapain aja. Jadi ya I'm too happy hear that experience Dr. Tirta. Oke, dan aku kayaknya agak membenci ya sekarang orang-orang yang bukan aku doang sepertinya. Oke, ini pengalaman kampusku juga. Mengapa kita cenderung membenci orang-orang yang aktif? Tapi kita pilih-pilih gitu. Ada orang yang aktif kita puji-puji ya, kayak wah didekatin. Tapi ada orang yang aktif tapi dia kayak nggak disenangi. Apa sih perbedaan dari mereka ini? Ya oke, secara pengalamanku ya,
bukan pengalamanku ya, pengamatan dan juga beberapa orang sekitar yang aku tanyakan. Orang itu cenderung suka pada orang yang aktif, tapi dia itu natural, tidak robot, atau bahasanya itu tidak seperti buku-buku atau apa ya, intinya mereka bisa menempatkan dan tidak mencari validasi gitu. Dan itu tercium tahu, kayak bahasa ngobrol, misal mereka mau nanya bahasa ngobrol, bahasa oke, itu berguna buat semua kelas. Itulah orang-orang aktif yang disukai. Tapi orang yang aktif yang tidak disukai ya, kalian tuh sebagai manusia pasti bisa merasakan bahasanya terlalu buku, diplomatik, bahasanya terlalu apa sih namanya itu, profesor kali, intelektualitas, kayak menunjukkan siapa sih aku ini pinter banget loh, kompetennya aku udah dapat banget, bla bla. Kerasa kok, kecium tanpa kalian belajar ilmu ini ya, ilmu merasakan itu kecium. Dan otomatis orang akan menganggap dia apa nih ya, cari muka kalian nampak dia nih ya, kayak orang ini nggak terlalu pinter gimana, apa sih ya, busuk nampak dia orang. Makanya mungkin bukan ilmu rendah hati yang kita harus ini ya, tapi ya ilmu kepercayaan diri. Orang percaya diri nggak mungkin kayak gitu guys. Percaya diri itu luas lah ya, percaya pada kemampuan, percaya pada ini, tidak perlu membuktikan kepada orang lain. Nice dia. Tolong buat kalian ya, be yourself itu diperlukan nggak? Diperlukan, tapi ini panjang sih kalau dia, tapi harus dalam koridornya. Misal kalian ketemu sama ini, ketemu anak kecil, ya kalian menjadi diri kalian sendiri yang berperan seperti pengajar anak kecil. Tapi kalau kalian melihat ada orang yang bertemu dengan banyak anak kecil dan mereka perannya seperti itu, dan kalian ingin memiliki peran yang seperti itu pula, jangan. Kalian punya cara sendiri-sendiri. Kesimpulannya adalah kita semua memiliki cara sendiri untuk positioning. Udah.